emosi itu dibagi 3. Menghadapi masa lalu, menghadapi masa depan, menghadapi masa kini. Menghadapi masa lalu harusnya yang terasa oleh kita puas, lega, bangga, dan tenang. Nah, itu berarti emosimu positif, hidupmu berarti menyenangkan. Yang sudah terjadi memuaskanmu, membanggakanmu, dan kamu tidak gelisah dengan masa lalu. Tenang, itu berarti hidupmu senang. Ya, durasinya bisa panjang, bisa pendek. Misalnya, pola yang pendek ya, kesenangan jangka pendek, ketenangan tadi. Misalnya kamu tadi di kamar kosmu meninggalkan komputer dalam keadaan nyala. Kamu tinggal ke sini, terus kamu, waduh, saya tadi kelihatannya buka-buka apa, belum tak tutup. Ini kalau temanku tiba-tiba masuk kamar, bahaya ini. Masuk kamar enggak ya dia, kamu enggak tenang. Ketika enggak tenang, berarti kamu enggak senang, enggak pleasant hidup. Karena yang tadi masa lalumu 2 jam yang lalu itu ternyata kamu melakukan mungkin kesalahan. Ya apalagi masa lalu yang sangat jauh. Coba ya saya dulu zaman SMA begini, begitu, ada enggak ya? Dan kadang sering kita begitu. Wah, coba saya sambung terus dengan teman yang itu, mungkin saya enggak jomblo sekarang ya. Kamu sesali. Nah, masa lalu legailah, puaskanlah, banggalah, dan tenanglah. Berarti hidupmu menyenangkan. Kalau untuk masa depan, emosimu adalah optimis, penuh harapan, percaya pada dirimu bahwa kamu bisa mencapai keinginanmu, kamu bahagia, sudah. Kalau untuk masa kini, kamu merasa bersyukur, merasa nyaman, dan merasa nikmat, merasa senang. Masa kini berarti saat ini kalian di masjid ini sedang ngaji, itu kan masa kini. Itu kalau kalian merasa nyaman, bersyukur, dan merasa asik, berarti hidupmu sedang mengalami kebahagiaan level pleasure. Kalau tentang masa depanmu kamu penuh harapan, optimis, berarti hidupmu tentang masa depan juga sedang pleasure. Tentang masa lalumu puas, bangga, tenang, kamu juga sedang pleasure. Kuncinya ada pada emosi. Itulah pleasure. Tapi kata Seligman, hati-hati. Pleasure atau pleasure ini yang tadi sifatnya naik turun, on off, dan mungkin kalau pakai bahasa tasawuf tidak hakiki. Kalau hanya mengejar rasa senang saja kurang memuaskan hidup itu. Banyak kesenangan-kesenangan yang membuat efek negatif ke belakangnya nanti. Nah, ada uraian begini. Kata dia, if we just wanted positive emotion, our species would have died out a long time ago. Kalau hanya ingin senang, mungkin spesies manusia itu sudah punah sejak dulu. Kalau ingin hanya rasa senang, itu mungkin banyak, misalnya orang tua setelah melahirkan anaknya dibuang saja, merepotkan. Itu kan karena ingin senang, ngapain repot-repot. Kalau hanya ingin rasa senang, tidak ada orang mau berjuang capek-capek untuk target-target ke depan apa. Tidak ada orang mau puasa, tidak ada orang mau tirakat, tidak ada orang mau bersusah payah untuk meraih ini itu. Karena itu semua pahit, tidak menyenangkan. Tapi kan hasilnya jauh lebih memuaskan untuk hidup yang tadi itu. Maka kok orang hanya mencari positive emotion, kesenangan tadi ya, mungkin manusia sudah punah. Tidak ada yang mau repot-repot. Masing-masing ingin memuaskan dirinya sendiri, habis sudah dunia. Apalagi sekarang banyak yang punya senjata-senjata pemusnah itu, kalau ingin, kamu main-main sama aku, habis sudah. Manusia bisa punah kalau hanya mengejar kesenangan saja. Kalian juga bisa punah kalau hidupmu, targetmu hanya senang saja. Eksistensimu tidak akan lama.
Sekarang kamu bisa senang-senang, tapi di belakang kamu bisa hilang dari peredaran. Karena tidak jadi sesuatu. Untuk jadi sesuatu ada proses, ada tahap yang biasanya tidak selalu menyenangkan. Bahkan ada satu ketika Seligman melakukan survei. Jadi dia ini membayangkan misalnya kalau ada mesin yang bisa mempengaruhi otak kita, melahirkan emosi positif apapun. Kata Seligman, ketika saya menawarkan ini pada orang, saya bilang ke orang, kata Seligman, misalnya ada mesin seperti itu, jadi sampean diberi rasa senang terus oleh mesin itu, mau ndak? Seligman tanya begitu. Kata Seligman, ternyata sebagian besar orang tidak mau. Orang inginnya ya seneng, itu hasil upayanya sendiri, tidak sekedar rasa senang. Ya kayak kalian itu, milih mana? Kuliah beneran, lulus cum laude, atau kamu diberi saja rasa senangnya cum laude di kepalamu. Kamu kan tetap milih ya cum laude beneran, Pak. Maksudnya cuma rasanya saja, karena ya enggak seru. Kan yang kamu kejar rasa senangnya. Kalau ngejar rasanya saja, ya diberi rasanya saja gimana? Itu jangan kasih contoh kawin ya. Ya, nanti kamu mesti larinya ke situ. Kalau cuma rasanya saja, ya, apa kurang seru? Ya segala emosi itu enaknya ya kita terlibat langsung yang melahirkan emosi itu, tidak sekedar rasa. Maka terus pleasure life harus naik kelas menjadi good life. Ini kebahagiaannya lebih panjang. Good life itu apa? Nah, ini mulai membaca kecil-kecil ini. Good life itu mewujudkan 6 kebajikan dan menghidupkan 24 kekuatan dalam diri kita. Kita itu, saya bilang tadi, makhluk potensial. Ada banyak sekali daya dalam diri kita. Kalau ingin hidup yang baik, jalankan 6 kebaikan itu, yang di masing-masing kebaikan ada beberapa kekuatan di baliknya. Jadi ini yang saya sebut tadi, ini lebih teknis, lebih praktis. Kebajikan pertama adalah kebajikan kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi wisdom and knowledge. Ini dasarnya, hidup kita harus ada wisdom and knowledge. Kita punya 5 daya, 5 kekuatan untuk menghidupkan wisdom and knowledge. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, senang belajar. Yang ketiga, pikiran yang terbuka. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, perspektif. Jadi agar hidup kita dipenuhi kebijaksanaan, dipenuhi ilmu dan pengetahuan, maka mari kita hidupkan karakter ingin tahu. Jadi, biasanya karakter ingin tahu itu ya nyambung dengan terus kita jadi senang belajar. Pertanyaan itu kan mengejar jawaban. Ingin tahu itu dilanjutkan dengan membaca, mendengarkan, mencari jawaban. Ini ada dalam diri kita, dorongan itu. Maka ayo kita hidupkan kekuatan itu dalam diri kita. Untuk bisa bijaksana dan berilmu. Kemudian juga berpikiran terbuka, jangan sempit. Siap menerima info baru, wawasan baru, pertimbangan-pertimbangan hidup yang baru. Kemudian juga kreatif.
Tidak hanya berpikir kritis, tapi juga berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini sangat disarankan oleh Seligman. Manusia itu bisa memupuk kebahagiaan kalau dia punya banyak karya. Tidak sekedar kritis. Kata Seligman, banyak orang sibuk dengan berpikir kritis, mencari kelemahan, mencari kekurangan. Padahal lebih menarik berpikir kreatif. Membangun yang baru, menciptakan yang baru, yang alternatif. Dan yang kelima, perspektif. Kemampuan memahami dan membaca serta menerima sudut pandang yang berbeda. Ini perspektif. Banyak orang pintar tapi tidak bijaksana karena tidak mampu menghidupkan perspektif. Menganggap satu-satunya kebenaran ya perspektifnya sendiri. Nah, kalian yang akademisi, kalau ingin the good life, hidupkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Dengan kekuatan rasa ingin tahu, senang belajar, pikiran terbuka, kreatif, dan perspektif. Yang kedua, ada kebajikan, keberanian, courage, syaja'ah. Jadi, bukan orang yang pengecut, juga bukan orang yang sembrono, tapi berani. Keberanian juga nilai kekuatan pertama terletak pada sifat berani. Yang kedua, sifat gigih. Gigih itu ya persisten. Jadi sabar mengikuti proses. Itu gigih. Kemudian integritas. Jadi hidup yang mengikuti nilai-nilai, menghidupkan nilai-nilai dalam diri kita. Dan vitalitas. Vitalitas itu semangat. Yang muda-muda harusnya vitalitasnya masih tinggi, harus semangat. Yang muda jangan lemes. Kalau lemes ya kalian tidak akan menikmati good life. Jadi di antara hidup yang baik, yang memuaskan itu diwarnai dengan keberanian. Yang ketiga, kebajikan, cinta, dan kemanusiaan. Ada 3 kekuatan di situ, kekuatan kebaikan, kekuatan cinta, dan kecerdasan sosial. Ini berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain, kalau itu kecerdasan sosial. Lanjut, keadilan. Keadilan itu nanti kalau di Seligman berhubungan dengan citizenship, kewargaan, berhubungan dengan fairness, ketidakberpihakan, fair, dan kepemimpinan. Kemudian sederhana. Sederhana ini kalau di Jogja paling mahal sebenarnya. Oke. Kesederhanaan berhubungan dengan self-regulation, kebijaksanaan, rendah hati, memaafkan, dan mengasihi. Dan yang terakhir, spiritualitas dan transendensi. Spiritualitas dan transendensi itu ada 5 kekuatannya. Kekuatan estetik, apresiasi keindahan, kekuatan rasa syukur, kekuatan harapan, kekuatan spiritualitas. Jangan lupa yang terakhir, kekuatan humor. Nah, harus dihidupkan. Jangan kenceng terus, ya sedikit-sedikit ada humornya. Biar sarafmu agak kendo sedikit. Tapi ya jangan kopian humor, nanti kendo semua. Jadi ya setelah serius-serius ada humor. Nah ini hidup yang menggembirakan. Nah kalian punya 24 kekuatan itu, anugerahnya Allah dalam diri kalian. Hidupkan itu, maka akan melahirkan 6 kebajikan dalam keseharian kita.
Kalau kita bisa melakukannya, itulah nanti namanya the good life. Kehidupan yang baik, yang membahagiakan level 2. Nah, lanjutkan. Ini meskipun begitu, Seligman melanjutkan. Satu ketika dia melakukan survei, penelitian eksperimen juga pada anak-anak muda. Setelah The Good Life, dia melakukan eksperimen. Jadi sekelompok anak muda diminta melakukan 2 hal. Yang pertama, diminta melakukan apapun yang menurut mereka menyenangkan sesaat. Nonton film, makan es krim, nongkrong di angkringan, sopo wae yang kamu senang, lakukan itu. Terus yang kedua, mereka diminta untuk melakukan hal-hal demi kemanfaatan sesama, hal-hal sosial. Suruh bantu ini, bantu itu, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan 2 hal ini, anak-anak muda ini diwawancara oleh Seligman. Mana yang lebih mengesankan, lebih mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan? Nah, itu terus sebagian besar menjawab yang membahagiakan dan memuaskan yang ketika melakukan aktivitas sosial. Jadi saya tidak tahu kalau yang diwawancara anak-anak masjid sini ya. Mungkin jawabannya ya sama. Apalagi kalau tadi nonton film, makan es krimnya bayar sendiri, ya tetap lebih membahagiakan bakti sosial. Kalau ditraktir mungkin kamu milih traktiran. Nah, kata Seligman, berbuat baik pada yang lain lebih membahagiakan, maka ayo memuncakkan kebahagiaan dalam meaningful life. Kalau tadi sekedar the good life, kalau ini meaningful life. Meaningful life itu kita bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Kita perluas jangkauan kebahagiaan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Itulah meaningful life. Ya kalau mungkin makna sederhananya hidup yang berarti. Tidak sekedar hidup yang menyenangkan. Disinilah nanti kita menemukan makna hidup yang sejati, bahwa kehadiranku ternyata ada gunanya. Kesadaran bahwa kehadiranku ada gunanya ini penting. Banyak orang yang merasa hampa, merasa apa sih gunanya aku di dunia ini. Begitu melakukan kebaikan, kehampaan itu terjawab. Ternyata aku sedikit-sedikit ada gunanya. Nah, itu meaningful life. Kamu cari sendiri momen yang menyadarkanmu bahwa hidupku ini bermakna. Meskipun sekedar membahagiakan temanmu, membahagiakan orang tuamu, membahagiakan siapa. Jangan sampai tadi kamu merasa hidupmu kosong, tidak berarti. Justru puncaknya kebahagiaan ada di sini, di meaningful life, kehidupan yang penuh makna. Jadi di buku Authentic Life, Martin Seligman memberi tawaran pada kita ada 3 jenis kebahagiaan, yaitu kesenangan, yang kedua kebaikan, dan yang ketiga makna. Kita mengejar kesenangan sajakah, atau hidup yang baik sajakah, atau hidup yang bermakna? Cuma seperti saya bilang tadi, lama-lama Seligman ini sadar saya salah. 3 konsep tadi kurang lengkap, kurang utuh. Disitulah nanti lahir bukunya yang judulnya Flourish, lah rumusnya well-being.